Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Di sini kita benar-benar diajarin lagi, ya, diajarin lagi tentang bagaimana kita berpikir dan berucap sesuai dengan aturan Allah, terutama dalam hal berinteraksi, ya. Jadi kalau kemarin kita diajarin tentang bertamu, sekarang kita diajarin tentang bagaimana menerima berita. Orang sekarang baru mengenal tentang hoax. Ternyata Allah sudah ngajarin kita sejak 1500 tahun yang lalu tentang bagaimana bersikap terhadap hoax. Ini kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi pertama, ini untuk orang beriman. Ciri orang beriman itu nurut sama Allah. Satu di antara nurut itu jika datang kepadamu orang fasik. Nah, kemarin kita bicara, orang fasik itu siapa? Orang fasik itu orang Islam. Ya syahadat, ya sholat, ya puasa, tetapi fasik. Apa fasiknya? Satu di antara itu kadang ja'akum fasikum binabain. Apa nabak di situ? Berita. Berita apa? Berita bohong. Berita apa? Berita hoax. Berita apa? Fitnah. Berita apa? Berita angin siur. Angin yang tidak jelas. Ini harus benar-benar kita pelajari. Kita itu seringkali lebih suka, ada yang disebut dengan bad news is good news. Bad news is good news. Bagi banyak orang seringkali memang begitu. Bad news is good news. Berita buruk itu berita baik. Jadi berita yang buruk itu justru dianggap sebagai hal yang menyenangkan, hal yang disukai, bahkan hal yang laku. Nah ini repotnya kalau hidup di zaman fatroh, di zaman yang penuh kerusakan ya kayak gini nih. Ini satu di antara tanda kiamat loh ya, yang dimenubuahkan oleh Rasul di dalam hadis, bahwa nanti akhir zaman itu akan banyak berita bohong. Yang bohong justru dipercaya, yang benar justru diabaikan. Berita bohong, fitnah. Jadi sekarang justru yang fitnah-fitnah itu yang disukai oleh banyak orang. Berita-berita yang jelek yang disukai banyak orang. Si Markodon itu loh, selingkuh, menyebar tanpa diklarifikasi, tanpa tahu, tanpa percaya aja. Pokoknya berita buruk itu seringkali justru lebih disukai, dipercaya. Nah sampean dan saya orang beriman diajarin Allah untuk tidak begitu, ya, untuk tidak begitu. Jangan suka berita bohong. Kalau jangankan berita bohong ya, berita itu jika benar sekalipun loh, tapi kalau itu berita jelek, berita tentang aib orang lain, gak usah dibahas, apalagi kok disebarkan. Cukup berhenti di sampean. Jangan ngomong gini lagi. Setelah dengar berita jelek tentang saudara, teman, atau kawan, terus sampean tertarik untuk menceritakan, sambil ngomong gini ke orang, aku cuma cerita sama kamu loh ya, jangan cerita ke orang lain. Orang ngomong gitu itu, misalnya si A ngomong ke si B, aku cuma ngomong sama kamu loh ya, jangan cerita ke orang lain. Bener ini. Nah, si B, iya. Si B denger itu, maka dia akan ngomong ke orang yang paling dia percaya, si C. C, aku ini cuma cerita sama kamu loh ya. Bener nih, aku tak pesen, jangan cerita ke orang lain. Kayak sampean ngomong gitu tuh baik.
kayak jangan cerita ke orang lain, itu kayak baik. Padahal sampean sedang menjadi satu di antara rantai penyebar berita jelek. Orang si C itu nanti yang sudah sampean percaya jangan ngomong ke orang lain, dia nggak merasa kalau dia sedang menyebarkan ke orang lain hanya karena dia ngomong ke istrinya. Ah, istri saya percaya, orang paling dekat, nggak mungkin lah. Istri, gini loh, kemarin tuh ternyata begini begitu. Tapi ini tak pesen loh ya, kamu amanah, jangan ngomong ke orang lain. Lah istri yang nggak sama nih, ngomong sama ibunya ya gitu, jangan. Akhirnya sekampung denger. Padahal ada yang disebut distorsi. Apa itu distorsi? Distorsi itu ada perubahan bias. Yang awalnya berita itu misalnya si fulan masuk ke rumah orang misalnya, nanti diceritakan dari A ke B ke cerita ke C, itu si fulan masuk ke rumah orang ketika tidak ada penghuni, ketika di situ hanya ada satu orang, hanya disebutkan satu orang, ditambahi sudah. Nanti B ngomong ke C bisa beda. Si fulan masuk ke rumah orang, di situ hanya ada satu orang, mungkin di situ itu hanya yang perempuan, ditambahi mungkin. Nanti C ngomong ke D, si fulan masuk ke rumah orang, di situ hanya satu orang itu perempuan, itu adalah istrinya si D. Nanti beda lagi, ditambahi masuk ke rumah orang, ternyata di situ terdengar suara-suara, tambahi nggak karuan. Itulah. Maka sampean dan saya, apalagi kalau sudah mendengar dari si Z terus langsung percaya, jangan. Kalimat Islamnya jelas, fatabayyanu. Apa fatabayyanu? Apa? Maka klarifikasilah. Tapi saya lebih suka begini. Kalau saya mendengar berita jelek, ya wis, saya ndak mau dengar. Saya juga ndak mau tanya, ndak mau cari-cari berita, ndak, wis ndak. Ndak, berhenti di saya, sudah cukup. Kan bahkan seandainya itu benar, apalagi kalau itu salah. Seandainya itu benar itu loh, buat apa dengerin berita jeleknya orang lain? Buat apa? Oh si A itu lo selingkuh, oh si A itu lo mencuri. Terus lapo? Kenapa? Buat apa? Gitu loh. Ngapain ngurusi aibnya orang? Ngapain membicarakan aibnya orang? Doakan, selesai. Kecuali kalau sampean itu polisi. Kecuali kalau sampean itu orang yang dimintai hukum, dimintai keputusan tentang suatu persoalan, maka klarifikasi, tanya sana sini bagaimana kebenarannya. Tapi kalau sampean bukan orang yang bertugas untuk memutuskan satu persoalan, lalu sampean mendengar berita jelek, ndak usah sampean cari-cari investigasi, ngapain? Ndak usah. Ya. Maka fatabayyanu, klarifikasilah ini adalah ketika sampean dan saya hendak menyelesaikan persoalan itu. Tapi kalau sampean tidak ada tugas, tidak ada niat, tidak ada wewenang untuk menyelesaikan persoalan itu, mendengar berita jelek, shut up, gitu istilahnya. Apa? Sudah, tutup mulut, diam. Karena apa? Apalagi jika berita itu bohong. Seandainya berita itu benar, tapi tentang kejelekan orang, kita itu loh diperintahkan Allah untuk menutupi aib saudara kita. Kita itu diperintahkan apa? Menutupi aib saudara kita. Karena apa?
orang yang menutupi aib saudaranya di dunia, nanti aibnya akan ditutupi Allah di akhirat. Tuh. Jadi siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, nanti di akhirat akan ditutupi aib-aibnya di padang mahsyar. Jadi kalau udah kayak gitu, padahal aib kita sendiri juga banyak. Itulah ya. Maka fatabayanu itu jika memang kita dimintai tolong untuk menyelesaikan persoalan, jika memang kita itu adalah punya otoritas dan memang tugasnya itu untuk memutuskan satu hukum. Kenapa? Karena kalau kita kemudian percaya begitu saja terhadap apapun berita orang, khawatirnya itu tadi, antusibu qaumam bijahalatin. Loh. Hilang sinyalnya. Pulsamu habis. Hah? Kamu? Halo? Iya. Saya memang putus. Kenapa? Pulsamu habis. Kamu agak sini, agak sini. Udah. Tadi VPN-nya kenapa? Sekarang udah nyala. Mana enggak bisa? Bisa lagi. Kamu sini aja. Tuh. Jalan. Bisa. Nggak bisa. Filmmu masih nyala? Iya, tas. Parkelannya. Kan dia kakinya di luar. Oke, saya lanjut ya. Bisa didengar ya? Bisa didengar? Sudah Pak Jo? Oke, tadi ya. Jadi saya ulangi lagi. Karena kalau kita salah di dalam memutuskan untuk mengikuti satu berita, apalagi kemudian nyalain lagi. Apalagi kemudian kita memutuskan satu persoalan berdasarkan berita bohong, bahaya itu yang disebut antusibu qaumam bijahalatin. Kamu akan mencelakakan orang lain
karena kebodohan kecerobohanmu kita mendengar satu berita itu bohong, fakta itu tidak jelas, tapi kita pakai dasar sebagai alat untuk memutuskan satu persoalan. Atau kalaupun tidak memutuskan persoalan, gini, kita mendengar si Markona begini, padahal sebenarnya dia tidak begitu, tapi karena kita nggak pernah klarifikasi, kita percaya saja berita itu bohong, kita itu kemudian sudah bersikap jahat sama Markona, ketemu melengos. Itu saya sering kena kayak gitu, nggak pernah bersalah sama orang itu, nggak pernah ini, tapi karena dia sudah kadung percaya berita bohong tentang saya bertamu itu loh ditinggal pergi, pernah saya. Jadi ya gimana saya, tapi ya saya ya memilih untuk tidak ambil pusing. Ya sudahlah, kalau kamu nggak dengar lagi nih, dengar suara saya. Oke, jadi saya pikir ya sudahlah, pilihanmu untuk mengikuti berita bohong itu, berita jelek itu tentang saya. Kalau kamu memang saudara sejati saya, tentu nggak percaya. Tapi kalau kamu memang hanya saudara abal-abal, ya kamu akan percaya. Maka di situ saya memilih untuk ya sudah, itu akan menjadi seleksi alami. Karena apa? Orang yang nggak suka kamu, meski kamu terangkan ya dia tetap nggak suka. Tapi kalau orang yang memang sudah saudara sehati kamu, tanpa kamu terangkan pun dia nggak akan percaya berita bohong itu. Sudah, gitu aja. Jadi kalau begini kan kemudian kita ini menjadi lebih tenang. Wa'lamu anna fikum Rasulullahi law yuti'akum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikum. Tapi ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah. Ya. Ini nanti insya Allah akan saya ceritakan. Jadi berita bohong seperti ini itu sering terjadi di masa Rasulullah. Bahkan Aisyah pun pernah difitnah berzina. Bayangkan ya. Istri Rasulullah itu loh difitnah berzina. Dan apa? Difitnah selingkuh. Dan kalau lihat faktanya, itu seolah-olah benar. Kenapa? Karena waktu itu pasukan Rasulullah kan kalau perang itu kadang ngajak sebagian istrinya jadi giliran. Nah waktu itu yang diajak adalah Aisyah. Nah Aisyah ini yang paling mudah. Waktu diajak itu pulang itu ketinggalan. Jadi rombongan sudah pulang semua. Aisyah memang biasanya kalau ikut perang itu di dalam tandu. Nah yang membawa tandu itu ngira Aisyah sudah ada di dalam tandu. Begitu nyampe di sana ternyata Aisyah waktu peperangan tadi itu sempat istirahat di sebuah pohon dan tertidur di sana. Tidak ada yang tahu. Nah ketika berangkat sudah pulang, sudah nyampe Madinah semua, ternyata Aisyah belum datang. Nah akhirnya waktu itu Aisyah baru tersadar, bangun ternyata sendirian. Nah ada seorang prajurit sahabat yang terakhir memang tugasnya untuk membersihkan semua sisa-sisa yang terakhir pulang. Ternyata menemukan Aisyah di bawah pohon. Dengan sangat hati-hati sahabat ini kemudian, singkat cerita, kedua ini pulang terakhir berdua. Aisyah naik onta, lalu sahabat ini mengikuti dari belakang sambil jalan kaki. Meskipun waktu itu yang jalan kaki ini agak jauh dari ontanya Aisyah, tapi kan orang lihatnya kan datang ke Madinah berdua. Wah, sudah rumor gak karu-karuan itu. Dan kalau saya tanya orang-orang sekarang, gak usah orang di luar sana, sampean aja kalau melihat fakta itu gimana perasaan sampean? Dengan melihat berita itu lalu fakta itu bahwa Aisyah
ada masih muda, sementara Rasulullah saat itu sudah umur 60-an ke atas, lalu Aisyah difitnah kayak gitu. Kira-kira sama percaya enggak? Ada percayanya. Nah, yang semacam ini ternyata itu berbulan itu berita itu menyebar sampai Aisyah kurus, karena kemudian juga Rasulullah dia menunggu wahyu. Nah, ternyata setelah wahyu datang, ternyata kenyataannya tidak begitu. Jadi kenyataannya adalah memang benar Aisyah ditemukan oleh sahabat itu, tapi sahabat itu dengan sangat menjaga marwah, bahkan bicara aja dari jauh, mempersilahkan Bu Aisyah untuk menaiki ontanya. Dan sahabat ini menjaga jarak jauh dari Aisyah untuk sekedar menjaga dari jauh, memastikan bahwa Aisyah baik-baik saja. Sampai di rumah ndak ngomong, ndak apa, apalagi kok nyentuh, ndak ada. Tapi itu tadi. Jadi kalau fakta yang tampak itu belum tentu fakta yang sebenarnya. Itu yang harus aman. Ya, misalnya si Abdullah masuk ke rumah orang, ya. Terus semua orang tahu di dalam situ hanya ada Aminah, istri si Bejo misalnya. Di semua orang tahu di situ hanya ada Aminah. Tapi si Bejo sedang tidak ada. Sudah 2 hari ini kerja itu. Orang juga tahu begitu. Lalu tiba-tiba malam itu jam 9 malam Bejo masuk ke rumah itu. Orang taunya begitu. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran orang? Wih, tadi loh si Bejo masuk ke rumahnya, si Abdullah masuk ke rumahnya Aminah. Padahal istrinya tidak ada, berjam-jam di situ. Terus tak dengar suara ada ketawa ketiwi. Wes. Dan memang begitu faktanya. Wah, sudah dengar nggak karuan. Setelah menyebar rame, ternyata orang sudah benci sama Abdullah, sudah kayak Ustadz kok kayak gitu, bla 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 bla. Ternyata orang nggak tahu bahwa memang Bejo itu sudah 2 hari nggak pulang kerja, tapi maghrib itu datang, tidak ada yang tahu, masuk rumah. Dan Abdullah ini memang ke situ diundang sama Bejo karena Bejo mau bayar utang. Dan di situ akrab, guyon-guyon memang, tapi orang tidak tahu ternyata guyonnya itu adalah Bejo sama Abdullah. Memang sekali terdengar suara Aminah, memang akrab. Ternyata tidak ada apa-apa, bahkan ya itulah kayak gitu. Nah, yang kita dengar ada itu. Maka Rasulullah di sini, seandainya Rasulullah saat itu mengikuti beritanya orang-orang yang menyalahkan Aisyah, wa in tuti'u law tuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, pasti akan membuat kamu kesusahan. Tapi walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, tapi Allah lebih menyukai kamu untuk cenderung kepada keimanan, agar kamu cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu indah pada dirimu, wa karra ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan juga menanamkan kebencian dalam hatimu terhadap apa? Kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Maka orang-orang yang seperti itu adalah ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan lurus. Ada di antara orang yang percaya semua terhadap berita bohong tadi, ada yang memilih untuk rasyidun, memilih jalan lurus dengan tidak mau berita-berita fasik, berita-berita tidak mau. Maka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk fadlan minallah wa ni'man, dan sebagai karunia dari Allah dan kenikmatan. Dia lebih mencintai keimanan, dia lebih suka terhadap berita-berita baik. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dulur, akhir dari kajian ini saya benar-benar ngajak sampean untuk cerdas, untuk benar-benar tidak gampang percaya. Bahkan seandainya fakta itu benar sekalipun, apalagi kalau nggak benar, benar sekalipun itu loh, sama itu jangan gampang terus menyalahkan orang, jelek-jelekkan orang. Bahkan seandainya orang itu benar-benar jelek, kita loh masih punya kesempatan gini, iya sekarang jelek, siapa tahu nanti suatu saat dia tobat lalu lebih baik dari saya. Harus gitu. Seandainya dia itu benar-benar zina, seandainya dia itu benar-benar mencuri, seandainya dia itu, hati kita itu, iya itu memang dosa, salah kayak gitu, itu benar salah.
Tapi kita jangan ngolok-ngolok, karena manusia itu lemah, apes. Yang kedua, kita juga nggak tahu, bisa jadi kita juga akan terlibat hal yang sama kalau kalah sama setan. Yang ketiga, lah siapa tahu dia kemudian suatu saat dia tobat, lalu lebih kuat ibadahnya daripada saya. Gitu. Jadi bukan kok membenarkan kejahatan, bukan. Tapi kita selalu membuka peluang bahwa orang jelek itu pasti bisa baik. Apalagi yang keempat, kalau berita itu bohong, berita itu tidak sesuai fakta. Nanti kita udah kadung gitu, nyesal, itu yang disebut nadimin. Maka biar tidak begitu, ayo kita mulai hati-hati dalam bersikap, berpikir, berucap, bertindak. Jangan mau ikut-ikutan bad news is good news itu. Jangan mau. Ya, ada satu tips itu. Pokoknya kalau menerima berita gitu, skip. Buang. Kalau menerima berita gitu, stop. Wes, mbak, stop, mbak, bu. Saya ndak mau dengar. Wes. Jangan malah, loh, iya tak? Ya Allah. Ya ternyata, oh iya. Lah bukti nih, lah oh iya lah. Lah kemarin ance nih. Alah. Wis tak badhe lah mangkane. Oh, rufamu. Jangan, kalau ada berita gitu tuh stop. Mas, Mbak, Mas, Pak, saya enggak mau dengar. Lalu kalau dia masih nyerocos, punten nggih, kula tak ngurus mobil kula. Wis ngono. Punten nggih, kula tak ngurus pitik kula. Mending makani pitik timbangane dengar berita bohong. Jelas bisa ya? Bisa enggak? Jadi kalaupun itu berita benar tapi itu berita jelek, wis nggak usah dipercaya. Seandainya pun itu ada teman yang berbuat salah, doakan. Semoga dia sadar, diampuni dosanya, lalu baik. Gitu sudah. Tuh, doakan, ya kita saling mendoakan. Gus Glory juga punya banyak dosa, sampean masing-masing juga punya dosa masing-masing. Kita ini tidak ada yang bersih dari dosa. Makanya jangan sok suci, jangan gampang nyalai orang, jangan gampang ngelokno orang. Selalulah beri kesempatan orang lain untuk menjadi baik meskipun setelah berdosa. Dah, ada yang ditanyakan silakan. Ya. Ya, betul Mas Rahman. Pernah saya nge-share berita-berita itu. Enggak pernah. Enggak pernah. Saya tuh nge-share berita ya berita dari saya. Berita saya wes, atau berita pengumuman kegiatan, berita yang dari siapapun, meskipun di situ disebutkan misalnya, menurut penelitian Profesor Sangkarawati Sangkarasitu, dari laboratorium ini, maka sesungguhnya penyakit panu itu bisa disembuhkan dengan disodrok pakai garpu. Sama langsung share. Diteliti ternyata ada satu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Presiden Benito Aquino di sini. Orang Islam di Filipina dihancurkan, dipotong kepalanya, digantung ininya, lalu digambarkan berita-berita ada mayat bergelimpangan. Kita juga tidak tahu mayat itu di mana, gimana. Kita share. Diteliti ternyata orang Taliban itu memakai helikopter Chinook untuk menggantung orang. Dengan ditunjukkan ada orang bergelantungan di atas tali sambil di bawah helikopter. Kita tidak tahu. Share. Padahal tadi itu orang Taliban memang latihan apa namanya itu pakai tali yang untuk serangan. Kita tidak tahu. Ada berita kubah masjid, subhanallah, keagungan Allah melayang sendiri ke atas. Lah kita juga tidak tahu itu cara nyutingnya gimana. Subhanallah, Anda yang men-share ini akan dapat rezeki, kalau tidak akan dapat balak kelima nomor. Share. Dungu. Kalau sampean santrinya Kiki, santrinya SPMA,
apalagi santrinya Pak Guru Mohtar, ikuti saya. Kita ini orang punya berpendidikan, educated people, jangan gampang share. Oh ternyata hanya ada satu partai yang benar-benar tulus, semua partai jelek, buktinya ini fakta 1, 2, 3, pro, tertanda sekjen partai Bengkalis, saman share. Itu kelihatan dungu kita, kelihatan kita bukan educated people, bukan orang yang berpendidikan. Jangan ikut. Tapi ada stempelnya loh Gus, ada kop surat sini tak bikinkan, gampang scan. Sekarang itu teknologi, apalagi ada face apps itu gampang. Orang kayak saya gini, saya ngomong, tidak ada saya ngomong gini itu. Tapi sekarang itu ada aplikasi yang membuat saya asal punya fotonya, itu seolah-olah saya sedang ngomong gitu. Itu loh yang sekarang dipakai di TikTok. Orang nggak bisa nyanyi, mencang-mencong itu loh. Lah, kalau udah kayak gitu nanti saya ngomong meso di sini. Itu bener videonya Gus Glory miso. Share, repot sampean sudah. Maka dapat berita apapun sudahlah, nggak penting. Ya, nggak penting. Tapi ini untuk semangat Islam, izzatullah Islam. Istalah, iza apa? Kalau menyebarkan kebencian, enggak usah. Wis kita doakan. Kita menyebarkan berita ya berita-berita baik. Tentang apa? Oh, Pak Budi usaha ininya berhasil, siapa yang mau join? Ya orang-orang yang udah kita kenal beneran. Udah gitu aja. Kalau didengar ini ada selama kita tidak kenal dan tidak bisa tahu betul, wis dihindari ya. Saya rasa itu besok insya Allah akan kita lanjutkan lagi bahasan kita, karena ini bahasan penting supaya kita terhindar dari kesalahan. Ada lagi? Cukup ya? Udah siang banget di sini. Mudah-mudahan Allah merahmati dari kita. Dulur-dulur semangat meskipun puasa sunnah. Ya, jangan lemes nanti puasa sunnah terus dipakai alasan poso Gus. Poso Gus. Allah, cuma memindahkan makan sampai maghrib aja kok. Ya, semangat. Hari ini insya Allah saya nanti dari Lembar mau keliling Pulau Lombok ini. Nanti kalau ada mobil ya, kalau enggak ya nanti pakai motor. Semoga Allah meridai merahmati kita, menyehatkan jasmani rohani kita, menyelamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya wal astaghfirullahaladzim. Allahumma fina fi natait wa afina fi nafait wa lana fi man tawallat wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa nabiyyu wa nabiyyun. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa qaidul hasidin wal jinn wa syaitan jangan kufar wa najina wa rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin wa Rabbana amana faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana anta maulana fansurna 'alal kafirin rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin a'udzu bika rabbi a'udzu bika Rabbana waj'alna muslimina laka wa mudhirratina muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana afrigh lana sabra wa sabita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.